Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Isya dan salat sunnah, tarawih dan witir yang kami banggakan, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam terakhir Ramadan kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita laksanakan dan nanti akan kita laksanakan diterima amal kebaikannya, dan ini akan merontokkan dosa-dosa kita, dan insya Allah di tahun mendatang kita dipanjangkan umur sehingga ketemu dengan Ramadan tahun depan. Jemaah sekalian, pada malam ini terakhir di penghujung Ramadan ini sebulan penuh kita telah menyimak dari awal, mengupas tentang tema-tema sabar, ikhtiar, kemudian tema tentang syukur. Harapan lain adalah agar supaya ibadah kita menjadi sempurna, salat kita menjadi sempurna, sedekah kita, apapun yang kaitan terkait ibadah menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya. Kita semua berharap semoga juga tema-tema yang telah kita dengarkan menjadi bekal untuk menghadapi 11 bulan ke depan sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa yang disertai oleh rasa keimanan yang kokoh, tidak akan lepas dari kesabaran dan tidak pernah putus asa dalam melakukan ikhtiar. Dan buah dari keduanya adalah hadirnya rasa syukur yang tiada berujung. Dan inilah yang ingin dicapai oleh Ramadan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat-tempat atau musafir pada bulan Ramadan, berpuasalah. Siapa yang sakit dalam perjalanan itu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari berikutnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Setelah penjelasan tentang Ramadan yang di bulan itu diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk umat manusia, di akhir ayat ini dinyatakan wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Rabi'atul Adawiyah, seolah beliau adalah salah seorang sufi wanita yang banyak dibicarakan di kalangan sufi karena sifat zuhudnya dan kedekatannya dengan Allah. Ada kisah menarik dari Rabi'ah tentang bagaimana ia mengajarkan rasa syukur kepada Allah. Suatu ketika Rabi'ah bertemu seorang yang sedang sakit, tampak kepalanya dibalut oleh kain. Lalu Rabi'ah bertanya, kenapa kepalamu dibalut? Tanya Rabi'ah. Kemudian pemuda itu menjawab, aku merasa pusing. Lalu kemudian Rabi'ah bertanya, berapa usiamu sekarang?
Lalu pemuda itu menjawab, 30 tahun. Apakah, kata Rabi'ah, apakah kamu banyak menderita sakit atau kesusahan selama hidupmu? Lalu pemuda itu menjawab, tidak. Selama 30 tahun engkau menikmati hidup sehat, engkau tidak pernah bersyukur atau engkau tidak bersyukur. Tetapi baru malam ini kepalamu pusing lalu engkau berkeluh kesah. Bagi Rabi'ah, musibah harus disyukuri sebagaimana kita mensyukuri nikmat dan anugerah, sebab keduanya terjadi atas kehendak Allah. Dan sabar dalam versi Rabi'ah bukan hanya tidak berkeluh kesah atas musibah, tapi juga berbahagia atau menerima atas penyakit itu. Sebab dalam musibah ada nikmat, ada pemberian Allah dari sakit. Sakit mesti hanya tertusuk duri, Allah janjikan dihapusnya dosa-dosa. Dan ini mungkin makna firman-Nya, bersama kesulitan ada kemudahan. Di lain waktu giliran Rabi'ah yang sakit, Sufyan Ats-Tsauri menasihatinya, jika engkau berdoa, niscaya penderitaanmu akan hilang. Jadi sakit juga akan menyembuhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan penuh keyakinan, Rabi'ah menjawab, tidakkah engkau tahu siapa yang menghendakiku seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala? Betapa mungkin engkau yang mengetahui hal ini menyuruhku memohon yang bertentangan dengannya. Subhanallah. Inilah sekelumit teladan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Semoga kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa nikmat ataupun sakit, sehingga sakit itu sebenarnya menggugurkan dosa-dosa kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.